sahabat sehat Rumah Sakit Mulia. Kita hari ini akan membicarakan tentang tema katarak bersama Dr. Dwi Aprina. Halo sahabat sehat. Selamat siang dokter. Nah, hari ini kita akan membahas temanya katarak ya dok ya. Kita mulai aja untuk hari ini. Gimana dokter, masih puasa? Puasa insya Allah. Masih puasa insya Allah ya. Jadi untuk katarak itu pada umumnya di atas usia 50 tahun ke atas dok ya? Betul. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan itu pada umumnya banyak masyarakat menanyakan sebenarnya katarak itu apa ya dok ya? Oke, jadi Mbak Okti dan sobat sehat mulia ya, katarak itu sendiri adalah suatu kondisi di mana terjadi kekeruhan pada lensa mata. Kekeruhan yang terjadi itu sifatnya bisa menyeluruh atau semuanya nih jadi keruh, atau memang hanya sebagian. Jadi hanya sebagian yang mengalami kekeruhan pada lensa. Mungkin sobat sehat mulia ini pasti bingung, apa sih dok lensa itu apa ya gitu ya, nggak kebayang gitu apa sih itu lensa. Jadi kita mengibaratkan, mengandai-andaikan mata itu kayak kamera deh, hampir mirip lah bentuk anatomi itu, hampir mirip mata sama kamera. Jadi kalau kamera kan ada yang buat memfokuskan, ada yang buat menangkap cahaya, lalu menginterpretasikan gambar atau film lah gitu ya, itu semua sama. Nah, sama di mata juga gitu. Di mata itu ada yang buat memfokuskan atau menerima cahaya, terus memfokuskan gambar yang ingin kita lihat, lalu menginterpretasikannya gitu. Nah, ibarat kamera nih, kalau misalnya lensanya burem ya atau rusak kan pasti gambar yang dihasilkan juga nggak bagus, Kurang ya dok ya? sama seperti mata. Jadi kalau kataraknya itu keruh atau lensanya jadi keruh atau jadi katarak, pasti gambar yang kita lihat atau yang kita interpretasikan juga pasti nggak bagus. Pasti nggak bagus dok ya? Betul. Jadi penjelasannya sudah sangat jelas seperti itu dok ya. Jadi istilahnya tuh katarak itu adalah seperti lensa ya dok ya? Katarak itu kekeruhan pada lensa dan kasusnya tuh banyak banget. Banyak banget ya dok ya? Betul kata Mbak Okti tadi kan di atas 50 tahun Iya, ya. 50 Jadi tahun. memang terakhir itu kita melakukan survei tahun 2015. Di situ pada survei itu dilihat nih kebutaan di atas usia 50 tahun. Ternyata 80% itu penyebabnya katarak. Jadi buat sobat sehat mulia yang ngerasa saya pernah katarak gitu atau saya katarak tuh Anda tidak sendiri. Karena banyak banget, hampir 80% penyebabnya katarak gitu. Hampir 80% itu penyebabnya itu katarak dok ya? Oke. Kalau untuk penyebab katarak sendiri tuh apa ya dok ya yang bisa menyebabkan itu pasien itu bisa katarak? Oke. Jadi penyebabnya sebenarnya paling banyak, paling sering itu karena faktor usia. Faktor usia. Jadi karena proses penuaan atau yang kita sebut dengan proses degeneratif. Namun memang tidak menutup kemungkinan pada usia muda atau usia bayi pun bisa terjadi katarak. Biasanya ada beberapa faktor-faktor risikonya. Faktor risiko itu seperti apa dok? Misalnya satu nih, kena trauma. Berapa kali itu pasien saya misalnya lagi main basket, kepentok bola atau bola basket terus jadi trauma satu. Ada pasien saya juga pernah kecolok mata, pulpen gitu, itu juga bisa jadi katarak pada akhirnya. Dan ada satu lagi nih, pada usia muda yang sering banget yaitu adalah diabetes. Oh, Jadi diabetes itu juga salah satu penyakit yang bisa menyebabkan atau mempercepat terjadinya katarak gitu. Jadi penyakit diabetes itu juga bisa menyebabkan katarak dok ya? Betul. Jadi kadang ditemukan pada pasien yang berobat ke penyakit dalam itu pasiennya tuh suka matanya ada katarak seperti itu dok ya? Jadi karena diabetesnya ya? Betul sekali Mbak. Oke. Gejala katarak itu seperti apa sih dok? Gejala yang ringannya atau gejala sedangnya gitu seperti apa dok? Jadi memang gejala yang dikeluhkan sama pasien itu ya bervariasi, macam-macam. Ada yang datang ke poli saya itu benar-benar nggak bisa lihat sama sekali, benar-benar dok saya nggak bisa lihat apapun gitu ya. Dan itu biasanya terjadi pada katarak yang sudah gradingnya udah berat, biasanya udah matur, udah mateng tuh kataraknya. Biasanya terjadi pada katarak yang udah mateng ya. Tapi ada juga yang bilang gini, dok saya sebenarnya masih bisa lihat nih, saya kelihatan nih, Mbak, masih kelihatan, cuma memang penglihatannya itu nggak tegas atau nggak jelas. Nggak jelas ya dok ya? Dan seperti tertutup kabut atau tertutup bayang gitu. Nah itu biasanya salah satu gejalanya juga bisa jadi itu kemungkinan adanya katarak. Atau kadang-kadang ada beberapa pasien yang bilang, dok saya itu udah ke optik, saya pakai kacamata nih gitu, udah pakai tapi kok berapa bulan kemudian nggak cocok lagi gitu, saya ganti kacamata tapi kok tetap masih nggak enak ngelihatnya. Nah itu kemungkinan
bisa jadi karena kataraknya. Gitu. Iya. Jadi nggak yang langsung kasus susah yang berat gitu, buram nggak ya, nggak langsung ya dok ya. Jadi ada gejala-gejala ringan juga bisa menyebabkan katarak gitu Betul, dok ya. betul sekali. Jadi untuk masyarakat jadi lebih tahu nih dok nih, kalau untuk penyebab untuk pengobatan ya, lebih ke pencegahan sih dok. Pencegahan katarak itu seperti apa dok? Oke, jadi sebenarnya satu katarak itu kan memang karena faktor usia ya. Faktor usia. Jadi memang kita anggap aja nih kayak kita tidak bisa mencegah keriput gitu kan. Oh, Keriput iya. kan suatu proses yang tidak bisa dicegah Iya. ya, karena proses penuaan. Tapi memang ada beberapa jurnal yang mengatakan sinar ultraviolet itu bisa mempercepat terjadinya katarak. Jadi biasanya kita menyarankan untuk kalau keluar nih pakai kacamata sunglasses atau kacamata hitam atau pakai topi yang lebar yang bisa menutupi mata dari sinar ultraviolet gitu. Dan ada juga beberapa jurnal yang bilang stop rokok, makan makanan yang kayak antioksidannya juga bisa mengurangi katarak. Tapi itu memang masih dalam perdebatan ya. Tapi memang prinsipnya sih stop merokok sama makan makanan antioksidan kan memang sehat untuk tubuh gitu. Jadi kalau mau dilakukan sih boleh-boleh aja. Jadi sangat berpengaruh juga ya dengan makanan dok ya. Iya. Itu pengaruh juga dengan menyambung dengan katarak dok ya. Nah, kalau untuk kataraknya sendiri itu dok menyembuhkannya seperti apa dok? Oke, iya. Jadi sampai saat ini ya katarak itu tidak bisa disembuhkan dengan obat suntik, obat minum, ataupun obat tetes gitu. Terus sebenarnya nggak ada yang bisa menyembuhkan katarak. Katarak itu hanya bisa disembuhkan dengan operasi. Oh, dengan operasi Gitu. dok ya. Jadi dengan tidak secara dengan ilmiah ataupun dengan obat pun itu tidak bisa dok ya. Tidak Jadi bisa dok ya. kalau Mbak Okti lagi jalan itu tiba-tiba di pinggir jalan ada tulisan bisa menyembuhkan katarak tanpa operasi itu Salah. karena memang sampai saat ini obatnya cuma operasi. Operasi ya dok ya. Tapi kan kadang-kadang kalau orang nih, aduh operasi takut gitu ya, takut kan pasti kebayang lah operasi itu pasti serem, hal yang menyeramkan lah gitu. Tapi operasi mata itu atau operasi katarak itu beda nggak sama operasi besar pada umumnya gitu. Biasanya kan kalau kita anggap aja lah operasi bedah sesar gitu ya, atau operasi usus buntu itu beda banget sama operasi katarak. Bedanya apa? Satu, pasiennya nggak perlu dirawat. Jadi sebelum operasi pasiennya nggak dirawat, setelah operasi pun pasien boleh pulang. Jadi Cepat, beda dok, kan ya. kalau operasi bedah kan pasien dirawat dulu. Iya 3 hari gitu. Ini kalau katarak enggak ya dok Betul. ya. Kedua, operasinya sebentar, itu kurang lebih 15 sampai 30 menit per pasien, per mata. Jadi bukan yang kalau operasi bedah kan bisa 1 jam tuh. Kali ini cuma 15 sampai 30 menit. Yang ketiga, pasiennya juga tidak dibius secara umum. Jadi kalau pasien operasi bedah besar kan dibius tuh pasiennya tidur gitu kan, nggak sadar. Nah tapi kalau pada pasien operasi katarak, biusnya cuma obat tetes. Oh, obat tetes. Jadi atau disiram-siram pakai cairan lah gitu. Jadi biar matanya tuh agak baal gitu. Seperti itu, Jadi dok. pasiennya itu sadar. Jadi saya juga kadang-kadang interaksi sama pasien gitu, Pak matanya ke kanan, Pak matanya ke kiri. Pasiennya juga bisa dengar gitu. Saya interaksi. Enaknya gitu dok ya. Enaknya gitu. Jadi untuk masyarakat jangan terlalu percaya untuk yang di iklan-iklan seperti itu dok Iya, ya. betul. Karena dengan operasi katarak itu ternyata tidak menakutkan. Tidak menakutkan. ya. Jangan takut sebenarnya. Jangan takut pemirsa untuk operasi katarak karena itu tidak menakutkan sama sekali ya dok Betul, ya. betul. Bahkan pasien saya itu ada yang tidur, Mbak. Oh, ada yang tidur, operasi dok. tidur tuh sampai bilang, Pak bangun Pak udah selesai gitu. Oh udah selesai dok, iya karena merasa tidak sakit dan Iya, nyaman gitu. karena nyaman dok ya. Betul betul. Ini ada pertanyaan umumnya dok ya, kalau untuk setelah operasi katarak itu pasien tuh bisa melihat atau tidak ya dok? Itu banyak banget sekali pertanyaan. Oke, betul. Jadi prinsipnya gini, kita itu selama pemeriksaan kalau memang saraf matanya masih bagus, semua operasinya juga lancar, biasanya sih hari pertama pasien sudah mulai merasa penglihatan mereka lebih jelas gitu. Hari pertama ya, dok. Betul. Tapi ada juga biasanya pada usia tua ya, di atas 70 atau 60 itu karena sel-sel buat menyembuhkan matanya kurang bagus, biasanya jadi matanya lebih mudah bengkak, jadi biasanya penyembuhannya bisa butuh waktu, biasanya bisa 1 atau 2 minggu gitu. Tapi overall kalau operasinya lancar semua harusnya sebagian besar bisa lihat. Bisa lihat ya. Jadi intinya untuk operasi mata itu bisa melihat itu dengan jeda waktu 1 sampai 2 minggu ya dok ya. Betul, tapi ada juga yang hari pertama besoknya pasien saya bilang, dok ini bener dok lebih jelas. Iya gitu, ada juga beberapa pasien. Jadi ada yang beberapa juga yang langsung Langsung terlihat hari bisa pertama. jelas hari pertama dok ya. Oke dokter. Oh, Terima kasih untuk perbincangan hari ini dengan Dokter Dwi, Iya, sama-sama, spesialis Mbak Okti. mata. Iya. Untuk sahabat rumah
Rumah Sakit Mulia, jangan lupa untuk subscribe YouTube Rumah Sakit Mulia bersama Dokter Dwi yang akan bergabung di Rumah Sakit Mulia. Iya. Kami tunggu ya dokter untuk kehadirannya. Nanti kita akan seterusnya nextnya kita akan buat lagi dok ya. Siap. Tentang mata yang pada umumnya nanti kita akan jelaskan lagi apa saja. Nanti bisa juga dok secara umum mata karena gadget pada anak. Oh, banyak banget ya. Itu bagus banget ya dok ya. Oke, siap, siap. Karena banyak pertanyaan dari Instagram atau media sosial itu pada anak dengan 5 tahun 3 tahun sudah dengan kacamata. Oke. Terima kasih untuk hari ini sahabat Rumah Sakit Mulia. Terima kasih.